Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini Sabtu tanggal 31 Oktober tahun 2020, saya atas nama pengurus pusat Kongres Advokat Indonesia sesuai surat tugas tanggal 27 Oktober 2020 untuk melantik saudara-saudara sebagai pengurus DPD KI Provinsi Kalimantan Selatan. Terlebih dahulu saya menanyakan kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari siap menjadi pengurus DPD KI Provinsi Kalimantan Selatan? Siap. Apakah saudara-saudari siap melaksanakan roda organisasi sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga Kongres Advokat Indonesia? Siap. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Bersama ini saya atas nama Dewan Pimpinan Pusat telah menyerahkan petaka ini kepada Dewan Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan. Saya terima bendera petaka ini sebagai Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Kalimantan Selatan dan kami masa bakti 2020-2025. Dengan ini kami siap untuk mengibarkan bendera Kongres Advokat di seluruh Kalimantan Selatan. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang terhormat kepada pengurus DPD Dewan Pengurus Pusat Dewan Pimpinan Advokat Indonesia yang saat ini yang hadir dan sebagai pengurus DPP Kongres Advokat Indonesia adalah Pak Pawanto Sejanabung SMH dan Ibu Nawang Wijianti Saudara Hukum. Yang kami hormati Dewan Pembina atau Dewan Penyesat Kongres Advokat Indonesia Kalimantan Selatan. Pengurus Kongres Advokat Indonesia wilayah Kalimantan Selatan bisa bersatu padu bersama-sama sebagai sebab yang diamanahkan oleh Vice Presiden tadi, agar kita melaksanakan untuk memajukan Kongres Advokat Indonesia di Kalimantan Selatan ke depan lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa IRKA TV, hari ini reportase Kalimantan TV hari ini kita hadir di acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia KAI. Jadi pelantikan ini untuk periode 2020-2025 lah di acara Sahibar Memandir selama gesan manfaat gesan urang banyak panderakan terus. Nah, kita hendak berpandir dulu lawan perwakilan dari Jakarta ya guys. Paksa kita bahasa Indonesia gini. Bang. Yang mana? Lain yang yang perwakilan DPD pusat. Oh, Bapak ini. Pak Wanto. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Pak kita nih tapu lilit nggak apa-apa ya. Ini ada pesan tertentu untuk pengurus terbaru ini, harapan-harapannya bisa sampean sampaikan biar pemirsa juga lebih mengenal DPD KAI Provinsi Kalimantan Selatan dan progres yang diharapkan dari pusat apa Pak? Ya, yang pertama saya harapkan dari pusat, yang pertama bahwa pengurus ini yang baru saya lantik itu betul-betul untuk mengembangkan organisasi yang ada yang lebih baik daripada pengurus yang lama. Itu yang pertama. Yang kedua,
dari pengurus ini yang tercantum sekarang sebenarnya yang terbaik. Tetapi saya mengharapkan jangan dia hanya terpampang nama dalam pengurusan, tetapi dia tidak berbuat sesuatu kepada organisasi. Sekarang selalu mereka menuntut apa yang dia perbuat oleh organisasi mereka menuntut apa yang diperbuat oleh dari organisasi kepada mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengenai organisasi sekarang banyak yang timbul semuanya organisasi yang dari pengacara yang ada, tetapi itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Advokat nomor 23 tahun 2003. Karena demikian, mereka ini yang timbul selalu lantik ini adalah mereka menggunakan lembaga dalam arti seperti lembaga swadaya masyarakat. Mereka itu yang bukan berdasarkan daripada Undang-Undang Advokat. Oleh sebab itu untuk sementara kami pengurus pusat akan mencoba untuk mempertanyakan ke Mahkamah Agung berkaitan dengan beberapa organisasi dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Advokat tahun 2003 ke Mahkamah Agung. Gitu, Pak. Oh iya. Nah, pemirsa reportase Kalimantan TV, harapan beliau sederhana aja, artinya seluruh kepengurusan yang hari ini beliau lantik harapannya tidak sekedar numpang nempel nama, tapi ada peran tertentu, dan yang lebih utama ini mudah-mudahan nanti ada kejelasan beliau ingin membawa mempertanyakan terkait masalah, memang banyak organisasi advokat yang sudah bermunculan, tapi koridor hukumnya itu ke arah ormas ya, undang-undang ormas bukan jadi ingin mempertanyakan keabsahannya, dan mudah-mudahan dengan nanti dipertanyakannya ada kejelasan dan yang sesuai dengan koridor hukum advokatnya yang memang benar-benar diakui untuk wilayah khususnya Kalimantan Selatan dan umumnya untuk seluruhnya ya. Kalau terima kasih Pak atas nama Bapak siapa Pak? Wanto Asalan. Panggilannya Wanto. Bang Wanto. Ya. Wah, luar biasa. Nah, pemirsa RKTV, ulun sudah tak lilit, jadi kita mencari pulang yang dilantik hari ini nih Bapak Bujino mana? Kelihatan muda. Pak, dudukan pulangnya kita lah. Nah, pemirsa RKTV, nah ini hari ini seutuh Kurihing berdapatan langsung lawan ketua terpilih dan sudah dilantik itu Pak doktor profesor atau apa Pak Bujino, yang alhamdulillah Bu Hanpian sudah tahu aja kiprah ini banyak khususnya di bidang hukum dan juga budaya juga andil sini luar biasa. Nih hari ini ada titipan pesan Pak dari pusat terkait masalah organisasi ini ke depannya itu perjalanannya, harapan pusat memang ini KAI lebih meningkat dari periode sebelumnya untuk keabsahan organisasi-organisasi, karena banyak sudah muncul organisasi advokat selain KAI yang juga menaungi para advokat ini. Harapan dari beliau, kalau dari Pian pribadi apa nih rencana ke depannya? Rencana ke depan nih yang sebagai pengurus Advokat Indonesia wilayah Kalimantan Selatan, yang pertama langkah kita akan mempersiapkan nanti 2 bulan atau 3 bulan depan adalah prakerja daerah. Dalam prakerja daerah itu mempersiapkan adalah program kerja organisasi. Supaya organisasi bisa jalan kan harus ada program kerjanya kan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan bermunculnya organisasi advokat yang didirikan berdasarkan undang-undang lain dalam tanda kutip, menggunakan undang-undang ormas, karena kita melihat bahwa organisasi-organisasi yang tanda kutip tadi yang didirikan berdasarkan undang-undang ormas sendiri tidak ada perintah dari undang-undang itu sendiri untuk merekrut seorang anggota advokat ataupun seorang penasihat hukum. Nah, dengan demikian maka kita minta penjelasan dari Kementerian Hukum dan HAM juga, dan juga minta penjelasan dari Mahkamah Agung berkaitan organisasi maraknya organisasi advokat yang didirikan berdasarkan undang-undang ormas itu tadi. Seharusnya berdasarkan undang-undang advokat nomor 18 tahun 2013 itu hanya satu perintahnya, bahwa organisasi advokat hanya boleh didirikan berdasarkan undang-undang advokat, tidak ada undang-undang lain.
Itu satu. Karena yang boleh merekrut, melatih, mendidik, menerima dan menguji sebagainya hanya undang-undang advokat itu sendiri, undang-undang nomor 18 2013. Itu aja yang bisa. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya munculnya organisasi-organisasi advokat yang berdasarkan undang-undang ormas tadi bermunculan, sehingga tidak memenuhi menurut kita belum memenuhi standar. Karena tidak ada perintahnya, walaupun dia mengacu ke undang-undang advokat. Banyak pelanggaran yang dilakukan itu, misalnya magang 2 tahun. Satu organisasi advokat yang didirikan tahun 2018 dan tanda kutip undang-undang ormas tadi, dia menerima, menguji dan sebagainya. Tahun 2019 dia sudah melantik, sudah menyumpah, bahkan tidak pernah menjalankan proses itu. Nah, sehingga kredibilitasnya juga yang itu yang masih perlu kita pertanyakan. Nah, dalam hal ini kita tidak menjudge organisasi yang diberikan ormas, tapi kita menyayangkan bahwa menjamurnya organisasi advokat ini sehingga tidak menjaga dengan ketentuan. Makanya kita pertanyakan ke Menko dan juga Kementerian Hukum dan HAM, karena Pengadilan Tinggi tahunya penting organisasi advokat lantik sumpah. Dia tidak melihat apakah organisasi advokat ini menjalankan sesuai yang mana undang-undang 18 atau tidak, nggak tahu. Bahkan saya lihat ada juga all in. Kalau terkait pengkaderan, karena organisasi ini pun mengkaderkan juga kan. Kalau pengkaderan di sini sesuai koridor hukumnya dan output yang diinginkan dari organisasi KAI ini apa? Untuk pemula lah. Yang kita inginkan sebenarnya harus tentu dengan satu organisasi advokat itu kan hanya 2 berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2019. Karena organisasi yang berhak, yang berwenang untuk menguji dan menerima advokat itu adalah organisasi Pradi dan KAI. Itu aja. Selebihnya itu tidak ada. Kaitannya juga dengan undang-undang advokat itu sendiri. Undang-undang advokat sendiri tidak ada menunjukkan, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa kepengurusan atau pendirian organisasi advokat itu didasarkan harus dengan Menkumham. Iya. Artinya ini yang harus diluruskan, dan ke depan untuk pengkaderan kita mengharapkan juga pilihlah. Kalau misalnya ada warga masyarakat anaknya sarjana hukum yang menjadi advokat, carilah organisasi advokat yang memang betul-betul independen, memang betul-betul yang sesuai dengan aturan undang-undang. Nah, ini pesan penting untuk advokat-advokat ataupun calon advokat anyar nang di benua kita nih hendak berkarir di dunia advokat ini. Kalau hendak memasuki organisasi bahwa memang kan advokat basicnya hukum, maka harus tahu landasan-landasannya yang bujur-bujur sesuai lawan undang-undang advokat yang selama ini diakui. Memang ada 2, yaitu Pradi dan KAI, dan selainnya kalau bisa dipertimbangkan, apalagi ini untuk karir kedepannya luar biasa nih dari Pak Bujino. Kalau beliau nih dari mana? Salah satu anggota dari beliau. Oh, anggota beliau. Atas nama siapa? Di Khairan Nur. Panggilannya Bung atau Emang atau Mas? Amang. Amang Budi. Bung aja ya. Bung. Nah, kalau dari Bung Budi, Bang, harapan Bung Budi terkait pelantikan hari ini, artinya roda baru walaupun pengurus-pengurusnya lama, tapi ada semangat anyar nih. Itu hanya harapan pian nih ke depannya KAI apa dari benak pian nih habis pelantikan ini? Harapan kita selaku anggota dari beliau ke depannya organisasi advokat KAI berkembang tidak hanya sekedar kualitas, tidak hanya sekedar kuantitas, namun juga secara kualitas. Hari ini kita lihat organisasi advokat itu terlalu gemuk. Iya. Terlalu gemuk, lebih dari 30. Idealnya kalau menurut Mahkamah Konstitusi itu cuma 2. Cuma 2. Yang pertama itu Pradi, yang kedua Kongres Advokat Indonesia. Besar harapan kita bagi calon-calon advokat nantinya untuk menjadi advokat benar-benar melihat apakah itu organisasi advokat itu diakui atau tidak. Dikhawatirkan ke depannya ketika ini mengerucut,
Dikhawatirkan yang lain-lain itu kan tidak jelas. Iya. Nah, ditakutkan tidak jelas. Ini kan hari ini terlalu banyak organisasi advokat, namun kedepannya pasti terjadi. Organisasi ini tidak segemuk hari ini. Oh iya, pengerucutan Ya, ada. pengerucutan. Nah, jadi harapan kita selaku advokat muda bagi calon-calon advokat yang ke depan, pilihlah organisasi advokat yang benar-benar yang sesuai dengan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Oke. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Advokat muda lah sama Jemang anu melodor nih. Terima kasih Bung Budi. Nah, pemirsa RKTV, itulah hari ini pertemuan kita dengan advokat-advokat dan memang inilah organisasi yang benar-benar menaungi para advokat dan secara jorang to koridor hukum ini berdasarkan undang-undang advokat yang sebenarnya. Kalau ada organisasi lain anak-anak pian atau calon advokat hanyar hendak bano kalau pina kaina ada pengurucutan pas organisasinya kada diakui oleh pemerintah napa haber iya kalau nah kayak itu aja pemirsa RKTV. Jangan kan ingatlah download aplikasi RKTV di Play Store, like dan subscribe juga YouTube-nya. Itu aja yang kawa utuh pandirakan di Sahibar Mamandir hari ini. Selama gesan kepentingan orang banyak, pandirakan terus. Nah, pemirsa RKTV, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.